Oke guys, welcome back to Gnosis dalam pembahasan alur cerita prediksi alias spoiler Renegade Immortal episode ke-88. Seperti biasa tuh ya, kita review dulu pembahasan alur cerita spoiler sebelumnya, dimana Wang Lin sedikit banyak mulai memahami bahwa Liu Mei mendekatinya untuk maksud tertentu yang sebaik apa yang gadis itu tunjukkan. Hal itu membuat Wang Lin menjadi semakin berambisi untuk mengembalikan kekuatannya, dan oleh karena itulah dia akhirnya nekat mengambil langkah resiko dengan membuat kekacauan di sekte pemunihan jiwa demi memaksa ahli ranah transformasi jiwa untuk turun tangan menghadapinya sendiri dan menggunakan tekanan kekuatan spiritual si ahli transformasi jiwa itu untuk memulihkan jiwa primordialnya. Nah, setelah mengambil bendera emas gunung pemunihan jiwa dan mendapatkan giok pengekstraksi jiwa, Wang Lin pun menyerang para ahli formasi jiwa dan membuat cincin merah di mana ahli transformasi jiwa turut bergejolak ketika melepaskan suara kuno yang berkata bahwa dia telah menunggu Wang Lin. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos atuh. Ketika suara itu datang, sesosok lelaki tua yang mengenakan jubah biru dengan rambut memanjang ke pinggangnya keluar dari salah satu cincin darah, dan dengan hanya satu langkah dia telah berkedip muncul di depan ke-9 ahli formasi jiwa ketika meminta mereka untuk pergi. Sosok itu melambaikan tangannya dan menciptakan gelombang berisi tekanan kuat yang auto membuat ke-9 ahli formasi jiwa dengan hormat membungkuk sebelum menghilang dalam satu kedipan. Mata Wang Lin menyala dan mengungkapkan keinginan untuk bertempur ketika tiba-tiba saja sosok pria berjubah itu memanggilnya dengan nama Zheng Niu dan berkata bahwa dia telah menunggu kedatangan Wang Lin selama 2 tahun. Wang Lin melihat sorot misterius yang tersimpan di tatapan mata ahli transformasi jiwa, kemudian mengenali sorot sebagai sesuatu yang sebelumnya dia rasakan setelah menyempurnakan bendera emas. Belum sampai Wang Lin memahami apa yang dikatakan ahli tersebut, suaranya yang lembut segera berubah menjadi ancaman ketika berkata bahwa dia akan memberi Wang Lin hadiah kecil sebelum kemudian menunjuk ke arah gunung pemunihan jiwa dan meminta Liu Mei untuk pergi dari wilayah sekte dalam 10 napas. Bahkan dengan tegas ahli transformasi jiwa itu berkata bahwa dia akan membunuh Liu Mei apabila bersikap sok keras, bahkan apabila gadis cantik itu adalah murid Sujaku ke-14. Segera setelah mendengar perkataan ahli transformasi jiwa, sosok indah Liu Mei muncul dengan ekspresi yang indah sebelum berbisik dengan nada menggoda ketika berkata bahwa dia hanya mengikuti perintah tuannya dan sama sekali tidak berniat untuk membuat petinggi sekte pemunihan jiwa ini marah. Namun sama sekali tidak terpengaruh dengan teknik penggoda Liu Mei, si ahli transformasi jiwa itu terus melanjutkan hitungannya, di mana bahkan setelah Liu Mei berusaha sekali lagi menggunakan aji-aji penggodanya, si ahli transformasi jiwa memunculkan gambar bendera sepanjang 30 kaki yang membuat ekspresi Liu Mei auto berubah menyadari bahwa bendera itu adalah bendera 1 miliar jiwa yang dimiliki oleh ketua sekte pemunihan jiwa Du Tian. Liu Mei menatap pria tua itu dengan ekspresi suram sebelum kemudian mengepalkan giginya dan berbalik pergi meninggalkan sekte pemunihan jiwa. Pria tua bernama Du Tian itu bahkan tidak melihat kemana Liu Mei pergi dan langsung berbalik ke arah Wang Lin dengan wajah marah ketika bertanya apakah pemuda itu menyukai hadiah kecilnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Liu Mei seperti duri di sisi Wang Lin karena sejak dia memasuki sekte pemunihan jiwa, Wang Lin terus merasa ada bahaya mengintai, namun tepat setelah Liu Mei pergi, perasaan tersebut menghilang begitu saja. Wang Lin tersenyum pahit ketika berkata bahwa dia tidak tahu harus bahagia atau takut karena baru saja berkenalan dengan ahli yang berani menyinggung Sujaku. Namun perilaku Du Tian sangat menarik di mata Wang Lin karena dia yakin Liu Mei pun masuk ke dalam sekte atas izinnya. Namun setelah diam untuk waktu lama, tiba-tiba saja hari ini dia memutus hubungan dengan Sujaku hanya demi Wang Lin, dan hal ini jelas sekali tidak perlu diperdebatkan, bukanlah suatu hadiah kecil. Du Tian tertawa keras mendengar perkataan Wang Lin sebelum menyebut bahwa tindakannya tidak cukup untuk menyinggung seluruh kerajaan Sujaku karena Zhu Kueji sudah terlalu tua untuk membuat seluruh planet mendengarkannya.
Wang Lin merenung sebentar sebelum kemudian bertanya apa yang diinginkan oleh Du Tian dari dirinya. Alih-alih menjawab pertanyaan Wang Lin, Du Tian justru memperlihatkan ekspresi penghargaan ketika meminta pemuda itu untuk tidak buru-buru karena dia akan segera memberikan hadiah kedua. Lagi-lagi tanpa menunggu Wang Lin merespon informasi, Du Tian berkata akan membantunya memulihkan kultivasi sebelum kemudian melepaskan tekanan spiritual yang beberapa kali lebih kuat daripada Penaro dan mempersilahkan Wang Lin memulihkan jiwa primordialnya di bawah tekanan tersebut. Tubuh Wang Lin bergetar merasa seperti ada gunung tanpa batas yang menekannya dari atas dan membuat retakan pada jiwa primordialnya mulai menutup meskipun masih terlalu lambat. Mengetahui bahwa tekanan yang dia berikan masih belum cukup, mata Du Tian menyala ketika rambut dan jubahnya mulai bergerak dengan aktif sebelum memberikan tekanan yang 10 kali lebih kuat dibanding sebelumnya. Tekanan itu bahkan menyebabkan retakan kekosongan kecil mulai muncul sementara pakaian Wang Lin direndam oleh darah yang telah dipaksa keluar dari pori-porinya. Namun tidak lama setelah itu salah satu dari dua bekas teh yang tersisa di wajah Wang Lin langsung menghilang dan membuat pemilik mutiara pembangkang surga itu merasakan betapa jiwa primordialnya diperbaiki dengan cepat. Wang Lin saat ini dengan jelas merasakan sebagian kecil retakan pada jiwa primordialnya sudah menyatu kembali, namun masih berpikir bahwa tekanan ini belum cukup untuk memulihkan jiwanya. Du Tian tertawa melihat Wang Lin merasa tekanan kekuatan spiritual yang dia berikan belum cukup sebelum mengemukakan bahwa dia bersedia membayar mahal untuk hadiah kedua dengan menggunakan kekuatan spiritual surgawi di tubuhnya setelah 200 tahun berlalu. Tanpa ragu Du Tian melepaskan kekuatan spiritual surgawi di tubuhnya dan langsung membuat Wang Lin merasakan seperti apa kekuatan dari serpihan surga yang runtuh. Tubuhnya bergetar dan jiwa asalnya terhubung kembali dengan kecepatan yang luar biasa hingga dalam 5 napas yang singkat tanda teh berakhir di wajahnya telah menghilang. Tepat ketika itulah Wang Lin dengan mata yang bersinar seperti matahari tertawa kencang merasakan bagaimana energi spiritual menyebar ke seluruh tubuhnya dan setiap rasa sakit yang menyapu meridian, pembuluh darah, serta tulang ototnya kini berubah menjadi perasaan nyaman. Hanya dalam 10 napas yang singkat segel suntai telah turut dihancurkan dan kultivasi Wang Lin telah pulih ke ranah formasi jiwa menengah yang lebih kuat dibanding sebelumnya. Wang Lin segera menangkupkan tangannya ketika berterima kasih kepada Du Tian, namun Du Tian dengan kekaguman yang semakin dalam di matanya malah meminta Wang Lin untuk tidak berterima kasih terlalu dini karena dia telah menyiapkan hadiah ketiga. Wang Lin menarik napas dalam-dalam ketika mendengar ini. Dia mengerti bahwa jika seorang leluhur transformasi jiwa bersedia menghabiskan harga begitu banyak, pasti ada sesuatu yang dia ingin lakukan, namun sampai sekarang dia masih belum tahu apa yang sebenarnya Du Tian inginkan darinya. Melihat Wang Lin sama sekali tidak gentar menerima hadiah terakhir darinya, Du Tian segera terbang ke arah cincin emas setelah sebelumnya berkata bahwa dia akan membantu pemuda itu meningkatkan kultivasinya ke ranah formasi jiwa tahap akhir. Wang Lin mengikuti Du Tian masuk ke dalam cincin merah hanya untuk melihat pria tua itu menunjukkan bendera jiwa 30 kaki yang sebelumnya berhasil membuat Liu Mei lari tunggang langgang. Du Tian menjelaskan bahwa bendera itu adalah bendera 1 miliar jiwa yang merupakan harta utama sekte pemunian jiwa. Lelol gini. Bendera itu adalah alasan mengapa sekte pemunian jiwa ada sampai sekarang, sekaligus juga harta yang membuat Du Tian berani berhadapan bahkan dengan ahli ranah Ansendan. Sekarang Du Tian akan menggunakan kekuatan jiwa di dalam bendera untuk meningkatkan level kultivasi Wang Lin ke puncak ranah formasi jiwa, sehingga Wang Lin pun diminta untuk segera duduk dalam posisi lotus. Wang Lin tanpa ragu mengikuti perintah Du Tian dan ketika itulah seluruh fragmen jiwa dengan kekuatan ahli transformasi jiwa terbang keluar dari bendera jiwa ketika mengelilingi Wang Lin dengan aura penuh kesombongan. Melihat 10 jiwa ini, Wang Lin kemudian paham mengapa Du Tian berkata dia bisa melawan ahli ranah Ansendan dengan bendera 1 miliar jiwa.
Dutian kemudian berbisik kepada Wang Lin dan menjelaskan bahwa 10 fragmen jiwa itu merupakan ketua sekte pemunian jiwa sebelumnya. Sebelum kematiannya, ketua sekte pemunian jiwa akan menyerahkan tubuh mereka untuk menjadi fragmen dan disatukan ke dalam bendera jiwa. Begitu pula ketika dia mati, Dutian meminta Wang Lin untuk menambahkan pecahan jiwanya ke dalam bendera jiwa. Hati Wang Lin bergetar hebat ketika dia mendengar perkataan terakhir Dutian, seolah mendapatkan beberapa pemahaman lebih tentang apa yang sedang terjadi. Di saat yang sama, 10 fragmen jiwa memancarkan cahaya emas dan ungu yang kuat sebelum kemudian menyerbu ke dalam tubuh Wang Lin. Energi spiritual di dalam tubuh Wang Lin meningkat dengan kecepatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya dan masih terus bertambah ketika Dutian meminta Wang Lin untuk mengingat nama sembari menyerap sebanyak kekuatan spiritual dari para leluhur. Dutian, kedua kata ini masuk ke telinga Wang Lin dan menyebabkan matanya menjadi sangat tajam. Namun Wang Lin tidak dapat mengalihkan perhatiannya dari energi spiritual yang terus melonjak ke setiap inci tubuhnya. Gelombang perasaan menyegarkan mengisi tubuhnya seperti angin musim semi dan membuatnya merasakan energi spiritual di tubuhnya mencapai puncak ranah formasi jiwa meski domainnya masih stuck di tahap menengah. Tapi perlu diketahui ya guys ya, domain hidup mati Wang Lin ini bisa dibilang lebih kuat dibanding domain lain, sehingga dengan kekuatan formasi jiwa tahap menengah dia sudah bisa melawan ahli puncak pada ranah yang sama. Meskipun kalau melawan ahli transformasi jiwa kayak Li Yuanpeng yang masih kalah sih. Wang Lin tahu bahwa Dutian pasti akan memintanya melakukan sesuatu setelah ini, dan karena dia sudah memutuskan untuk membantu, Wang Lin juga tidak akan tanggung-tanggung dalam menerima hadiah ketiga sang ketua sekte pemunian jiwa. Dutian hanya tertawa kecil ketika mempersilahkan Wang Lin menyerap sebanyak yang dia mau, berpikir bahwa tubuh pemuda itu sudah penuh dan meskipun ia seharusnya Wang Lin tidak bisa menyerap lebih banyak lagi. Namun ternyata Wang Lin tidak hanya menyerap untuk dirinya sendiri, melainkan juga ngajakin tubuh utamanya yang masih ada di kedalaman tanah dan membuat Dutian hanya bisa menunjukkan raut patah hati ketika melihat separuh kekuatan spiritual yang dimiliki 10 fragmen jiwa menghilang dengan begitu cepat. Meskipun begitu, Dutian juga tidak bisa berbuat apa-apa karena sebelumnya dia sudah begitu jumawa untuk meminta Wang Lin menyerap sebanyak mungkin energi spiritual. Untungnya Wang Lin bukan orang yang serakus tikus-tikus di mana eta teda dan menghentikan penyerapan yang membuat Dutian langsung menghela napas lega. Dutian menarik kembali bendera 1 miliar jiwa sementara Wang Lin berdiri dengan tatapan dingin ketika menatap ke arah negara salju Suyu, berpikir bahwa setelah ini waktu baginya untuk membalaskan dendam akan segera tiba. Tatapan dingin itu segera menghilang ketika Wang Lin berbalik menatap ke arah Dutian dan mengucapkan terima kasih yang begitu besar. Wang Lin juga berkata dia siap melakukan yang terbaik apabila Dutian membutuhkan sesuatu. Dutian tersenyum tipis mendengar ini seolah semua rasa kehilangan dan patah hati yang sebelumnya dia rasakan telah benar-benar hilang karena dia memang melakukan semua itu agar Wang Lin mengatakan hal ini. Ketika itulah Dutian juga mengaku bahwa dialah yang menyebarkan kabar bahwa Zheng Niu telah membunuh ahli formasi jiwa di sektenya, karena apabila pemuda itu tidak datang maka Dutian akan keluar untuk mencarinya secara pribadi. Baru setelah menjelaskan betapa penting permintaan yang akan dia ajukan kepada Wang Lin, Dutian pun bertanya apakah pemuda itu tahu mengapa ada kurang dari 10 negara budidaya peringkat kelima di planet Sujaku meskipun telah dikendalikan oleh kerajaan Sujaku begitu lama. Dutian menjelaskan bahwa kerajaan Sujaku memiliki 6 sekte utama ketika pertama kali sampai di planet ini, dan murid inti dari 6 sekte tersebut diberikan kesempatan untuk mendirikan negara budidaya di mana sekte pemunian jiwa adalah salah satunya. Nah, akan tetapi setiap kali hendak mencapai peringkat ke-6, kerajaan Sujaku akan memukuli negara budidaya tersebut hingga kembali terpuruk dan kembali menjadi negara budidaya peringkat ke-5 biasa. Hal yang sama juga terjadi pada sekte pemunian jiwa yang telah kehilangan 3 kali kesempatan mereka untuk berkembang menjadi negara budidaya peringkat ke-6.
Baru setelah itu Dutian menceritakan betapa menjadi negara budidaya peringkat 6 adalah impian para leluhur sekte terdahulu. Bagaimanapun sebelumnya mereka telah bekerja keras bersama agar kerajaan Sujaku berhasil mencapai peringkat ke-6 dan mendapat hadiah planet Sujaku dari aliansi budidaya. Namun ketika mereka harus melawan klan peninggalan abadi dan mengalami banyak kerugian termasuk kehilangan ahli-ahli Rana Ansendan, kerajaan Sujaku malah menciptakan Gunung Sujaku sebagai kontrol utama planet, sekaligus juga cara agar mereka dapat menekan negara budidaya lain sehingga tidak dapat mencapai peringkat ke-6. Wang Lin hanya bisa diam merenung memikirkan apa hubungannya semua cerita Dutian dengan dirinya sebelum kemudian ketua sekte pemunian jiwa itu menjelaskan bahwa Wang Lin adalah salah satu dari 4 kandidat yang dipilih oleh Yun Kueji untuk memperebutkan titel Sujaku selanjutnya. Kali ini Wang Lin mengerutkan kening bertanya-tanya siapa sih Yun Kueji yang dimaksud karena dia merasa belum pernah mendengar nama itu. Ketika itulah Dutian mengeluarkan sebuah ukiran kayu dari seorang pria yang sangat tampan. Meskipun tampilannya mungkin sedikit beda, Wang Lin sekarang tahu bahwa pria tampan yang dipanggil Yun Kueji itu sebenarnya adalah mbah-mbah nggak modal yang dulu memberinya topi jerami. Masih ingat kan? Dutian menjelaskan bahwa Yun Kueji adalah adik seperguruan Zhu Kueji dan membuat keterkejutan memenuhi ekspresi Wang Lin ketika bertanya apakah Dutian benar-benar melakukan semua ini atas permintaan Yun Kueji. Baru setelah itu cahaya misterius di mata Dutian menjadi lebih kuat mengatakan bahwa Yun Kueji hanyalah sebagian alasan untuknya membantu Wang Lin, sementara sebagian alasan lainnya adalah dia ingin Wang Lin menjadi penerusnya sebagai ketua sekte ke-38 dan membantu sekte pemunian jiwa untuk berkembang menjadi negara budidaya peringkat ke-6 suatu saat nanti. Wang Lin bertanya-tanya kenapa dia yang dipilih menjadi penerus padahal dia baru saja bergabung dengan sekte pemunian jiwa dalam beberapa tahun yang singkat. Ketika itu Dutian menceritakan bahwa kakak seperguruannya alias pemilik satu cincin darah yang telah meninggal merupakan pemilik domain penerawangan. Wang Lin awalnya ingin menganggap semua perkataan Dutian adalah omong kosong kalau dia menceritakan bahwa kakak seperguruannya meramal Wang Lin akan menjadi ketua sekte pemunian jiwa. Namun ternyata yang membuat Dutian memutuskan hal ini adalah ketika kakak seperguruannya meninggal, tepat di saat itu juga Wang Lin memasuki sekte. Dutian menjelaskan bahwa rentang umurnya tidak lama lagi dan dia belum menemukan siapapun di dalam sekte yang bisa menggantikannya. Wang Lin menggelengkan kepalanya karena berpikir kultivasinya masih terlalu jauh untuk memimpin sekte pemunian jiwa menjadi negara budidaya peringkat ke-6. Melihat Wang Lin masih meragu, Dutian berkata bahwa di sisa 10 tahun umurnya dia akan selalu memastikan keselamatan pemuda itu. Namun setelahnya dia harus berjuang sendirian. Dia juga tidak memaksa Wang Lin untuk berhasil dan hanya meminta pemuda itu untuk mengingat sekte pemunian jiwa serta bendera jiwa adalah bagian dari dirinya. Wang Lin merenung sekali lagi untuk waktu lama sebelum akhirnya mengangguk dan berkata bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan Dutian. Jawaban Wang Lin membuat mata Dutian menyala dengan kegembiraan sebelum kemudian melemparkan batu giok emas yang merupakan giok penyegelan jiwa ke arah Wang Lin. Dutian mengatakan bahwa hari ini dan seterusnya Wang Lin adalah muridnya sekaligus juga satu-satunya penerus ketua sekte pemunian jiwa selanjutnya. Dutian menjadi sangat lega karena telah menemukan penerus dan berkata bahwa dia harus melakukan kultivasi tertutup untuk mempersiapkan diri memasuki bendera 1 miliar jiwa. Karena itulah Dutian meminta Wang Lin tetap berada di dalam sekte agar selalu berada dalam perlindungannya. Wang Lin tersenyum ketika berkata bahwa dia harus melakukan sesuatu dan yakin bisa melindungi diri sendiri serta kembali ke sekte ketika rentang waktu hidup Dutian habis. Dutian merenung sebentar namun setelah melihat kesungguhan di mata Wang Lin, akhirnya dia pun mengizinkan pemuda itu untuk pergi sepergi keinginannya. Wang Lin dengan hormat menangkupkan tangannya sebelum kemudian berkedip menghilang dan meninggalkan sekte pemunian jiwa.
1 bulan kemudian Wang Lin telah tiba di lembah pagoda dan Joru yang sudah menjadi lebih besar langsung menyambutnya dengan gembira. Wang Lin meminta Tian untuk melanjutkan kultivasinya di negara Chu sebelum kemudian meminta Joru masuk ke dalam pagoda karena dia akan membawa gadis itu untuk perjalanan selanjutnya. Setelah Joru masuk ke dalam pagoda, tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan membuat pagoda itu menyusut dengan cepat. Baru setelah memastikan Joru aman, tangan Wang Lin membentuk segel sekali lagi dan membuat energi yang kuat datang dari bawah tanah ketika tubuh utamanya muncul dari sana. Ketika tubuh asli muncul di hadapannya, keduanya berjalan menuju satu sama lain dan kemudian keduanya menyatu menjadi satu orang. Langit berubah warna dan petir bergema di langit ketika Wang Lin menyatukan tubuhnya, di mana ini adalah kali pertama Wang Lin menyatukan kedua tubuhnya setelah penindasan jalan surgawi yang hampir menghancurkan jiwa primordial Limuan. Di tengah riuh alam semesta, tatapan Wang Lin membelah keheningan tertuju lurus kepada negara salju alias Suyu yang ada di kejauhan ketika aura pembunuhan yang padat menyelimuti sepasang matanya. Kemarahan selama bertahun-tahun kini bangkit tanpa belas kasihan dan Wang Lin akan memastikan bahwa antek-antek Dajjal yang telah membuat dirinya merasakan penderitaan beberapa tahun lalu membayar hutang atas tindakan atas mereka. Darah akan dibalas dengan darah dan Li Yuanpeng akan menjadi pengorbanan pertama dalam badai pembalasan Wang Lin yang tak terhentikan. Edian, gila, edian banget episode kayak ini ya guys ya. Kayak apa itu GG-nya Wang Lin udah habis pulih, kekuatan nyatu pula sama tubuh utamanya adalah auto pindah alam tuh. Lianpeng habis ketemu sama Wang Lin, penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Wang Lin kepada Li Yuanpeng. Nantikan terus pembahasannya hanya di Genosis alias Cakra Diva ya. Rama di sini mau istirahat dulu habis minum obat ibu ini. Aduh, bye bye.